Cek, lihat deh, nikel sekarang jadi kunci strategi ekonomi Indonesia. Hah, nikel apaan tuh? Nikel yang buat baterai itu loh. Oh, nikel. Iya, bisa buat baterai, terus mobil listrik, HP, kayak gitu tuh benar. Tapi sekarang nikel jadi kunci strategi ekonomi Indonesia. Hah, emang iya? Jujur Iya. baru denger banget. Iya, dari awal cuma barang mentah, sekarang tuh nikel jadi alat buat ningkatin posisi Indonesia di ekonomi global. Oh. Video ini kita juga bakal bahas sama apa itu RCPMN, sejarah nikel di Indonesia, analisis kebijakan menurut teori neomerkantilisme, dan apakah sudah sesuai sama sistem ekonomi Pancasila belum ya? Essay. Don't come and Indonesia memiliki RPJMN. RPJMN merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang merupakan dokumen 5 tahunan yang berupa turunan dari visi misi Presiden terpilih Indonesia. Dalam RPJMN 2025 sampai 2029 ini memuat tentang transformasi ekonomi Indonesia. Nah, salah satunya adalah hilirisasi nikel. Dengan artinya Indonesia ini bukan hanya ingin mengelola bahan mentahnya saja, tetapi kita akan mengelola lebih lanjut menjadi barang jadi yang memiliki nilai lebih tinggi daripada bahan mentahnya. Contohnya seperti biji nikel yang dikelola atau diproses menjadi bahan baku utama untuk baterai. Jadi Indonesia bisa menghasilkan baterainya untuk mobil listrik sendiri. Nah, apa sih kebaikannya? Yang pertama adalah meningkatkan ekspor Indonesia dan meningkatkan pendapatan Indonesia dari ekspor yang sebelumnya hanya terbatas dari pendapatan biji nikel. Jadi kebijakan yang dibuat itu nggak muncul loh secara tiba-tiba. Jadi kalau kita lihat dari sejarah nikel di Indonesia itu bakal panjang banget. Bahkan udah ada loh sejak zaman kolonial Belanda. Jadi dulu peneliti Belanda itu datang ke Indonesia buat cari biji besi, tapi malah nemu nikel di Sulawesi. Lalu berkembang deh di era kemerdekaan dengan dibentuknya PT Pala Indonesia. Dari sini mulai kelihatan deh Indonesia nggak bisa terus-terusan jual ke luar negeri. Jadi pemerintah langsung membuat Undang-Undang Dasar tahun 2009 yang menetapkan Indonesia wajib mengelola nikel di dalam negeri. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kami memakai teori neomerkantilisme dan juga teori hilirisasi. Kalau teori neomerkantilisme, menurut Robert Kiyosaki itu katanya kalau misalkan negara itu tetap perlu ikut campur gitu dalam sektor strategis untuk memperkuat ekonomi nasional. Itu ada hubungannya juga nih sama kata Migdal dan Skocpol tentang kapabilitas negara, khususnya kapabilitas ekstraktif, di mana negara mampu mengelola sumber dayanya sendiri. Dan kalau misalkan teori hilirisasi sendiri adalah proses di mana mengubah barang mentah menjadi barang yang memiliki nilai yang tinggi guna memperkuat ekonomi dan memperkuat daya saing. Kebijakan hilirisasi ini sangat relevan dengan teori neomerkantilisme, di mana dikatakan di dalam teori itu bahwa negara itu harus aktif dalam mengontrol sektor strategis ekonomi nasional. Bisa dilihat juga nih di kebijakan hilirisasi, ada larangan ekspor bahan mentah, ada pembangunan smelter, dan juga kontrol negara terhadap sumber daya. Nah, artinya negara ini sekarang bukan lagi jadi pemasok bahan mentah, tapi jadi juga pelaku dalam industri. Tapi kalau kita lihat dari perspektif ekonomi Pancasila menurut Bung Biarto itu bilang bahwa ekonomi itu bukan sekedar soal pertumbuhan, tetapi soal keadilan, kemanusiaan, dan juga keseimbangan. Nah, dari kebijakan hilirisasi nikel ini ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatif. Kalau dampak positifnya, yang pertama, ekonomi Indonesia itu meningkat. Yang kedua, lapangan pekerjaan bertambah. Dan yang ketiga, Indonesia bisa jadi produsen nikel terbesar di dunia. Tapi ada dampak negatifnya juga loh, kayak yang pertama, deforestasi, kemudian penyebabkan banjir, ketiga, pencemaran air, dan yang terakhir, konflik masyarakat dengan perusahaan tersebut. Lalu, apa hilirisasi harus dihentikan? Menurut kami, kebijakan ini tidak perlu dihentikan, tapi yang perlu diperbaiki adalah regulasi dan implementasinya dengan cara memperketat pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Lalu semua industri yang berkecimpung dalam kebijakan ini perlu menerapkan sistem
pengolahan limbah yang sangat ketat, lalu para perusahaan ini atau pihak-pihak yang ada di dalam kebijakan ini perlu melakukan tindakan seperti melestarikan alam, seperti reboisasi, dan yang pastinya adalah memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar yang ada. Nah, utamanya adalah memberikan perlindungan baik hukum, ekonomi, maupun kesehatan bagi masyarakat sekitar, apalagi masyarakat yang terdampak. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel ini adalah strategi besar dan berhasil meningkatkan ekonomi Indonesia walaupun mempunyai konsekuensi yang besar terutama pada lingkungan dan pada masyarakat. Maka dari itu, memperkuat regulasi dan mempertegas sanksi diharapkan dapat mengurangi dampak-dampak dari kebijakan hilirisasi tersebut. Sekian dari kami. Nggak tau masuk ke tengah tapi kayak